Ya halo teman-teman, kompetisi Liga 2 telah selesai dan Liga 2 telah meloloskan 3 timnya untuk promosi ke Liga 1, di mana 3 tim itu adalah PSPS Biak, Semen Padang, dan juga Malut United. Oke, kita awali dulu dari hasil pertandingan terakhir mereka atau partai final dan juga perebutan tempat ketiga mereka. Di partai final ini mempertemukan antara PSPS Biak dengan Semen Padang, dan hasilnya adalah PSPS menang dengan agregat gol 3-0, di mana mereka bisa menang saat mereka partai kandang dengan skor 3-0 juga, dan saat partai terakhir partai tandang ke Padang mereka juga menang dengan skor 3-0. Lalu untuk perebutan tempat ketiga, Malut United yang bertemu dengan Persiraja Banda Aceh bermain 0-0 saat bermain di kandang Persiraja, lalu saat bermain di kandang Malut skor akhir 3-2, di mana diwarnai dengan perpanjangan waktu, dan gol penentu kemenangan dari Malut United yang akhirnya mereka lolos adalah gol dari Jose Wilson, mantan pemain dari Persebaya Surabaya. Oke, kita bedah dulu pemain-pemain yang memperkuat tim-tim ini. Kita mulai dulu dari tim sang juara, di mana PSPS Biak ini ternyata diperkuat oleh beberapa pemain-pemain yang pernah bermain di Liga 1, dan khususnya pemain-pemain naturalisasi, di mana di sini kita bisa lihat ada nama Osa Saha, ada nama Beto Gonçalves yang menjadi ujung tombak mereka, lalu ada Ruben Sanadi, lalu ada Fabiano Beltram, ada Israel Wamiau. Ini adalah pemain yang pernah memperkuat Persipura Jayapura di Liga 1 beberapa musim yang lalu. Lalu ada M. Tahrir, dan ini ada Octavio Dutra dan juga Nelson Alom. Ya, inilah squad dari PSPS Biak yang berhasil membawa PSPS lolos ke Liga 1 dan menjadi sejarah baru untuk tim asal Papua 1 ini. Ya, namun dari deretan nama-nama yang saya sebutkan tadi yang pernah memperkuat tim-tim besar di Liga 1, ada satu nama yang mencuri perhatian dari pecinta sepak bola, di mana pemain asing mereka yakni Alexandro Ferreira ini adalah pemain yang baru musim ini bermain di Liga Indonesia dan langsung nyetel dengan tim PSPS Biak, di mana dari 19 penampilan dia berhasil mencetak 19 gol. Ya, artinya dari rata-rata dia mencetak 1 gol di setiap pertandingan yang dia jalani. Oke, dan dengan skuad seperti inilah, oh ya, ada nama Vendry Movu. Ini mantan pemain dari Semen Padang saat bermain di Liga 1 beberapa musim yang lalu. Ya, dengan skuad seperti ini, inilah yang membuat PSPS tampil perkasa di Liga 2, di mana saat babak penyisian mereka juga berada di puncak klasemen grup D, berhasil mengungguli Persipura Jayapura yang tidak lolos ke fase 12 besar. Dan ya, inilah yang tim terkuat di Liga 2 saat ini. Lalu kita beralih ke tim runner up yakni Semen Padang. Ya, di Semen Padang ini jujur saya tidak terlalu banyak mengenal pemain-pemain yang memperkuat tim ini di Liga 2, tapi ada dua nama yang saya tahu. Yang pertama adalah Rizna Prahalabenta, pemain asli Kediri yang sebelumnya juga pernah memperkuat Persik Kediri namun sering berpindah-pindah tim. Lalu ada nama Arsyad Yuskiantoro. Ya, ini adalah mantan striker dari PSS Sleman dan juga Persik Kediri, di mana di musim terakhirnya kemarin dia bermain di Persik Kediri sebelum akhirnya pindah ke Semen Padang. Ya, hanya ini nama yang saya tahu di skuad Semen Padang. Lalu untuk Malut United ini lebih istimewa lagi, pemain lokal tapi nama-namanya sudah pasti kita pernah dengar di kompetisi sepak bola Indonesia. Ya, yang pertama ada Ahmad Nirwanto. Ini adalah mantan kapten dari PSS Sleman berposisi sebagai fullback kanan. Lalu ada Ilhamuddin Armain, mantan penggawa timnas U19 dan juga Arema FC. Dan ini adalah Mister Promosi yang selalu berhasil membawa tim yang diperkuatnya promosi ke Liga 1, mulai dari PSIS, PSS Sleman, Trans Nusantara, dan kali ini Malut United, yaitu rival Lastori. Ya, lalu ada nama Vinky Pasamba, pemain yang pernah memperkuat PSIS lama, namun sebelum pindah ke Malut dia bermain untuk Rans FC. Lalu ada Adi Bayau, Hendra Adi Bayau, ada Hari Nur,
pemain yang juga menjadi striker dari PSIS musim lalu. Lalu ada Deddy Kusmawan, pemain yang pernah memperkuat PSPS Riau. Ada Ismi Hatwe juga. Ini pemain pernah memperkuat Persela Lamongan kalau saya tidak salah. Lalu ada Wawan Febrianto, ya, di tim terakhirnya adalah PSIS Semarang sebelum akhirnya pindah ke Malut United. Lalu ada Joko Ribowo juga mantan PSIS. Banyak sekali mantan PSIS Semarang yang bermain untuk Malut United di Liga 2 musim ini. Ya, lalu ada Fred Butuan, pemain yang gajar di Persib, namun entah surat tugas atau apa dia harus memperkuat Malut United. Dan ada nama Dev Mustain. Lalu ada dua mantan pemain dari Persebaya, yakni Alwi Selamat dan juga Jose Wilson, pemain yang mencetak gol kemenangan bagi Malut United dan membuat Malut lolos ke Liga 1. Lalu ada penjaga gawang Ray Redondo, ya, yang sebelumnya juga bermain untuk PSIS, namun posisinya tergeser oleh Adi Satrio yang baru bergabung di PSIS di pertengahan musim lalu. Oke teman-teman, jadi lolosnya 3 tim ini juga diwarnai dengan drama-drama khas sepak bola Indonesia di pertandingan perebutan tempat ketiga dan juga pertandingan final, di mana di laga final leg pertama yang berlangsung di Stadion Jendrawasih diwarnai dengan drama stadion banjir yang sangat jelas seperti danau, tidak bisa dibuat sepak bola. Pertandingan sempat ditunda beberapa menit sebelum akhirnya dimenangkan oleh PSPS dengan skor 3-0. Lalu ada rusuh antara pemain dengan wasit di pertandingan perebutan tempat ketiga leg pertama antara Malut melawan Persiraja, di mana pemain Persiraja dan ofisial dari Persiraja menganggap keputusan wasit yang memimpin laga saat itu tidak adil karena ada yang mereka anggap pelanggaran namun oleh wasit tidak dianggap pelanggaran. Dan kita dipertontonkan dengan seorang tindakan dari Andik Firmansyah yang menarik kerah dari pengadil lapangan. Lalu ini yang paling menyita perhatian, yakni rusuh supporter di Padang atau di laga terakhir final yang berlangsung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Ya, dimana pertandingan saat itu skor 3-0 untuk keunggulan PSPS dengan gol dari Beto Gonçalves. Di menit ke-81 tempatnya terjadi penyalaan flare oleh supporter dari Semen Padang di berbagai sudut di tribun Stadion Haji Agus Salim, dan wasit memutuskan untuk menghentikan sementara pertandingan ini. Namun ternyata makin lama malah terjadi rusuh sampai supporter turun ke lapangan dan ya merusak beberapa fasilitas dan sepertinya juga mengejar beberapa pemain sebelum akhirnya berhasil diamankan oleh petugas. Dan akhirnya pertandingan dianggap full time atau selesai di menit ke-81 tersebut, dan hasil akhirnya adalah Padang atau PSPS Biak merayakan gelar juaranya di Padang. Ya, saya ingin meng-highlight peristiwa terakhir ini, rusuh supporter di Padang ini, dimana sebenarnya melihat situasi yang di Padang kemarin kita terlintas atau flashback kembali kejadian yang sempat menggegerkan sepak bola Indonesia dan sempat membuat sepak bola Indonesia terhenti, yaitu tragedi di Kanjuruhan, di mana infansi supporter turun ke lapangan, dan kali ini ternyata terjadi di Padang. Sungguh aneh kejadian ini karena sebenarnya dua tim yang bermain di final ini sudah dipastikan lolos ke Liga 1. Entah apa yang membuat supporter dari Padang ini melakukan hal tersebut. Apakah mereka benar-benar menginginkan untuk gelar juara Liga 2 dan melupakan bahwa mereka sudah lolos ke Liga 1? Dan seharusnya mereka ngerti jika mereka melakukan hal demikian, maka mereka akan terkena sanksi dari Komdis PSSI, dan imbasnya adalah penampilan tim mereka saat di Liga 1 musim depan, karena pasti sanksi yang dijatuhkan bukanlah musim ini tapi musim depan, yaitu ketika Semen Padang sudah berlaga di Liga 1, entah itu pertandingan tanpa supporter selama beberapa pertandingan atau mungkin bisa satu musim, atau partai usiran dari Sumatera Barat atau Padang.
Ya, jika kemarin saya melihat beberapa komentar di sosial media bahwa uh, apa banyak netizen yang bilang bahwa batalkan promosi dari semen Padang, namun pendapat saya pribadi itu tidak mungkin karena Padang atau semen Padang ini lolos ke Liga 1 ya berkat perjuangan mereka dari awal. Jadi kerusuhan supporter itu hanyalah ujung dari perjalanan mereka di kompetisi Liga 2. Jadi ya sanksi yang kemungkinan besar mereka terima yang pasti denda. Kita tahu PSSI kondisinya selalu denda, denda dan denda. Lalu mungkin ya partai tanpa supporter dan juga partai usiran dari Padang itu. Oke teman-teman, sampai sini video kali ini. Kita akan sambung dengan video-video berikutnya dari Liga 1, terutama preview pertandingan untuk hari Rabu tanggal 13 Maret mendatang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.